Mazmur 23 ayat 1-4. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami di sini masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dan jauhkanlah kami dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami semua di tempat ini. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal dan pertengahan hingga akhirnya, sertai dan lingkupi kami semua dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan atau mendengarkan semua kelalaian sesuai dengan apa yang Kau hendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk duduk manis, siapkan telinga kanan dan kirinya, siapkan Alkitab dan juga alat tulis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, katanya mau adik-adik untuk membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Sudah selesai membaca firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh nabi yang bernama Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah penulis dari kitab Yehezkiel yang sudah adik-adik baca. Yehezkiel merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka melakukan pemberontakan pada masa pembuangan di Babel. Wah, apa ya yang terjadi dengan bangsa Israel? Jadi, ketika Raja Nebukadnezar datang dari Babel menghancurkan bangsa Yerusalem, banyak sekali rakyat yang dihukum mati, dibunuh, dan sebagian dari mereka dijadikan tahanan di Babel. Pada saat menjadi tahanan adik-adik, harta benda mereka, kekayaan mereka, tanah milik mereka semua diambil oleh para tentara Babel. Bayangkan adik-adik, kehilangan semua harta benda, ditambah lagi di dalam pembuangan mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Jadi pada saat itu bangsa Israel merasa sedih, merasa putus asa, kehilangan kekayaan mereka dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam kondisi tersebut adik-adik, bangsa Israel melakukan pemberontakan. Mereka mulai menyembah berhala,
mereka pun juga mulai menjadi nabi-nabi palsu, menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mereka hanya menyebarkan pengetahuan mereka sesuai dengan apa yang mereka tahu sendiri, bukan dari Allah. Melihat kondisi tersebut, Allah sangat sedih adik-adik. Dia berpikir, mengapa ya bangsa Israel selalu melakukan pemberontakan melawan Allah? Tetapi, karena Allah sangat mencintai bangsa Israel, Ia pun mengirimkan dan mengutus Nabi Yeskiel untuk datang di tengah-tengah bangsa Israel. Tugas dari Nabi Yeskiel ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel dan menyampaikan pesan dari Allah kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membebaskan mereka dan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah akan membangkitkan kembali gunung-gunung Israel dan menumbuhkan tunas baru pada bangsa Israel. Tapi kuncinya hanya satu, yaitu percaya kepada Allah. Itu artinya bangsa Israel harus percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah tadi. Kemudian mulai taat dengan ajaran-ajaran Allah. Masa-masa pembuangan di Babel pada bangsa Israel ini bisa disebut juga sebagai masa-masa sulit yang mereka harus lewati. Dan sikap mereka yang memberontak seperti menyembah berhala, kemudian menjadi nabi-nabi palsu, itu sebenarnya merupakan hal yang wajar muncul ketika kita sedang merasa putus asa. Tapi, hal tersebut akan muncul pada mereka yang tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menggunakan pesan dari Nabi Yeskiel untuk mengingatkan adik-adik kembali bahwa dalam masa-masa sulit seperti apapun itu, ketika adik-adik sedang sedih, merasa gagal, merasa sendiri, merasa putus asa, adik-adik tetap harus ingat bahwa Allah akan menyelamatkan adik-adik. Allah akan menyenangkan hati adik-adik lagi. Seperti lagu yang pernah Kak Tania ajak adik-adik nyanyi di kelas. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dari lagu tadi, adik-adik tahu ya, bahwa Allah adalah sobat kita yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Karena apa adik-adik? Karena Allah mencintai bangsa Israel. Begitu juga ke adik-adik. Allah mencintai semua anak-anaknya. Jadi, Allah tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan adik-adik untuk menjadi seperti Nabi Yeskiel. Menjadi pengingat untuk teman-teman, keluarga, dan siapapun supaya kita semua tetap selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam masa-masa sulit yang kita lewati. Adik-adik tahu ya, kondisi pada saat ini membuat kita harus melakukan semuanya dari rumah. Belajar, bekerja, dan juga beribadah. Dampak dari virus ini adik-adik, ada teman-teman kita juga yang menjadi semakin sulit belajar karena tidak memiliki koneksi internet mungkin, sulit untuk mengakses informasi-informasi secara online.
akhirnya jadi terbatas belajarnya. Ada juga teman-teman kita, kakak-kakak kita, yang mungkin menjadi sulit mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membayar makan siang, makan malam sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini adik-adik, pasti kita merasa putus asa, merasa sedih, karena kita tidak memiliki kehidupan kita seperti yang sebelumnya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, diingatkan lagi kepada kita semua supaya kita selalu memiliki pengharapan kepada Allah dalam masa-masa sulit seperti ini. Tetap rajin berdoa, tetap taat pada ajaran-ajaran Tuhan, karena Allah kita adalah Sang Pembebas. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan ingat adik-adik, Allah adalah sahabat kita yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang Katania sampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk rajin-rajin berdoa selalu, tetap rajin belajar, dan menjaga kesehatan adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, tolong berkati semua keluarga kami, kakak-kakak layan, dan teman-teman kami. Berilah mereka kesehatan di rumahnya masing-masing. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami telah memperoleh berkat sukacita yang telah Kau berikan kepada kami semua. Dan kami selalu percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa dan memuji nama Tuhan. Sekarang Katania mau mengajak adik-adik untuk membagikan sukacita yang baru didapat hari ini, semangat baru yang didapat hari ini kepada teman-teman di luar sana. Dengan cara apa? Dengan cara gambar. Katania mau ajak adik-adik untuk menyiapkan kertas gambar dan juga alat mewarnai. Kemudian silakan adik-adik membuat gambar yang bertemakan Allah Sang Pembebas. Gambarnya nanti akan ditujukan untuk teman-teman, untuk keluarga, kakak adik di luar sana, supaya dapat selalu ingat bahwa dalam keadaan sulit seperti apapun, kita memiliki Allah Sang Pembebas. Ini gambarku, mana gambarmu?